Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Miss Riani dengan NIM 0576418828 dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO. Pada tugas ini, saya membangun aplikasi manajemen restoran yang mengimplementasikan 4 pilar utama, yaitu OOP, Extension Handling, serta operasi Input-Output File. Pertama, dari sisi abstraksi dan enkapsulasi, saya membuat abstrak kelas bernama MenuTemp sebagai cetakan dasar. Enkapsulasi diterapkan dengan menggunakan akses modifier private pada variabel nama, harga, dan kategori. Agar data ini bisa diakses dengan aman dari luar, saya menyediakan metode getter and setter. Di kelas ini juga terdapat metode abstrak tampil menu yang implementasinya disembunyikan. Kedua, dari sisi pewarisan, saya membuat 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon menggunakan keyword extend. Ketiga kelas ini secara otomatis mewarisi atribut dari MenuTemp. Dan saya menambahkan atribut khusus seperti jenis makanan untuk makanan dan persen diskon untuk diskon. Ketiga, implementasi polypropise, saya melakukan override pada metode tampil menu di masing-masing kelas turunan. Meskipun nama metodenya sama, output yang dicetak akan berbeda bentuknya. Makanan dan minuman mencetak harga, sementara diskon mencetak persentase potongan harganya. Keempat, untuk extension handling, saya menggunakan try catch standar untuk mencegah error saat pengguna memasukkan teks pada kolom angka. Saya juga membuat extension custom. Pada fungsi cari menu, jika pelanggan mengetik nama menu yang tidak ada di daftar, program akan melempar error dengan fungsi throw extension alih-alih membuat program cache. Terakhir, untuk operasi input-output file, saya menggunakan kelas BufferedWriter dan BufferedReader. Saat program dijalankan, sistem otomatis membaca data dari file menu restoran. Dan saat program ditutup, sistem akan otomatis menyimpan kembali menu-menu baru ke dalam file tersebut sebagai database permanen. Untuk membuktikan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik, mari kita simulasikan langsung programnya. Di sini, kita dihadapkan dengan 4 menu utama. Pertama, kita coba opsi 2. Yaitu tampilkan menu. Terlihat bahwa daftar menu saat ini masih kosong, karena belum ada data yang kita masukkan. Oleh karena itu, mari kita tambahkan menu baru. Saya memilih opsi 1, tambah menu. Di sini, saya mendemonstrasikan penambahan 3 objek berbeda. Pertama, objek dari kelas makanan berupa nasi goreng. Kedua, objek dari kelas minuman berupa es teh. Dan ketiga, objek dari kelas diskon sebesar 20% atau 0,2. Sekarang kita pilih opsi kedua.
Di sini, implementasi Polyverse terlihat sangat jelas. Metode tampil menu yang dipanggil secara massal lewat perulangan berhasil mencetak format yang berbeda-beda untuk makanan, minuman, dan diskon. Lanjut ke opsi ketiga, yaitu buat pesanan. Kita akan menguji extension handling terlebih dahulu. Saya sengaja mengetik menu pizza yang tidak ada di daftar, sesuai instruksi kode. Program berhasil menangkap error dan melempar pesan extension bahwa menu tidak ditemukan tanpa menghentikan paksa program. Selanjutnya, saya memasukkan menu nasi goreng, ST, dan mengaktifkan promo akhir tahun, lalu mengetik selesai. Sistem secara dinamis menghitung total biaya, memotong harga total dengan diskon 20%, dan mencetak struk pemesanan dengan sangat rapi ke layar. Terakhir, saya memilih opsi 4 untuk keluar. Pada tahap ini, operasi file input-output sedang bekerja di latar belakang untuk menulis data-data tersebut. Sebagai pembuktian operasi input-output, kita bisa melihat di folder project ini sudah otomatis tercipta 2 file teks baru. Jika saya buka file struk pelanggan, isinya adalah persis seperti struk yang dicetak di terminal tadi. Dan jika saya buka file menu restoran, data nasi goreng, ST, dan diskon tadi sudah tersimpan secara permanen dengan format pemisah titik koma. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.